Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas Saskia kali ini bernama Pengantar Web Science. Ya, kali ini saya akan membahas tentang sejarah Web Science. Perkenalkan, nama saya Afriana Hanautari dari kelas 2IA 23. Next, di sini saya akan membahas tentang Web Science, web, sejarah, generasi, perbedaan, dan tujuan. Apa itu Web Science? Web Science adalah indeks kutipan online akademik yang disediakan oleh Thomson Reuters. Hal ini dirancang untuk menyediakan akses ke beberapa database penelitian lintas disiplin dan eksplorasi mendalam tentang subbidang khusus dalam suatu disiplin akademik atau ilmiah. Dengan cara ini, tren saat ini, pola, dan bidang mungkin dari penelitian dapat dinilai. Web Science memiliki cakupan pengindeksan dari tahun 1990 hingga sekarang. Apa itu web? Web merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di Pladen Web dan yang Pladennya tersebar di 5 benua, termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu jaringan internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format HTML atau Hypertext Markup Language. Web adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks, tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video, dan animasi. Sejarahnya. Bagaimana sejarah Web Science? Web Science dikembangkan pertama kali di Pusat Penelitian Fisika Partikel Eropa atau biasa disebut dengan CERN di Jenewa, Swiss. Pada tahun 1989, Berners-Lee membuat pengajuan untuk proyek pembangunan hypertext global. Kemudian, pada bulan Oktober 1990, World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW sudah dapat dijalankan dalam lingkungan CERN. Pada musim panas tahun 1991, WWW sudah resmi digunakan sebagai sarana secara luas pada jaringan internet. Generasi web. Web 1. Web 1 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet, karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya, website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif. Web 1 bersifat read. Selanjutnya, Web 2. Web 2 pertama kalinya diperkenalkan oleh O'Reilly Media pada tahun 2004 sebagai teknologi web generasi kedua yang mengedepankan kolaborasi dan sharing informasi secara online. Menurut tim O'Reilly, Web 2 dapat didefinisikan sebagai revolusi bisnis di industri komputer yang disebabkan oleh penggunaan internet sebagai platform dan
merupakan suatu percobaan untuk memahami berbagai aturan untuk mencapai keberhasilan pada platform baru tersebut. Web 2 ini bersifat read-write. Selanjutnya, Web 3. Web 3 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Web 3 ini bersifat semantik web, atau isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia. Perbedaan Web 1 dan Web 2. Pertama, perilaku pengguna membaca, menulis. Kedua, pelaku utama perusahaan, pengguna, atau komunitas. Ketiga, berhubungan dengan server, klien server, maupun peer-to-peer. Keempat, bahasa pemrograman penampil konten HTML dan XML. Kelima, pola hubungan penerbit pengguna searah, dua arah, atau interaktif. Keenam, pengelolaan konten taksonomi atau direktori taksonomi atau penanda atau tag. Ketujuh, penayangan berbagai kanal informasi, portal RSS, atau sindikasi. Kedelapan, hubungan antar pengakses tidak ada berjejaring. Kesembilan, sumber konten penerbit atau pemilik situs pengguna. Tujuan belajar web science. Tujuan dari web science tak lain adalah untuk melakukan penelitian lintas disiplin lainnya yang tidak hanya berfokus pada disiplin IT saja, tetapi menyebar pada semua aspek-aspek disiplin ilmu lainnya. Misalnya, pelajaran tentang World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW atau www. Kemudian bisa belajar dengan pengaruh sistem informasi terhadap masyarakat dan sebagainya. Sekian presentasi tentang sejarah web science yang dapat saya sampaikan. Gracias. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.